Kendati demikian, Hermawi menegaskan partainya tetap menyarankan Anies memilih sendiri calon wakilnya, sehingga masih ada kemungkinan cawapres Anies merupakan sosok di luar nama-nama tersebut. Kalau level pimpinan tertinggi sepertinya lebih ke arah isu-isu kebangsaan dan kenegaraan. Enggak juga ya, tuh isu-isu kebangsaan dan kenegaraan itu kamuflasenya saja. Yang paling penting adalah siapa dapat apa dan siapa wakilnya, itu yang barangkali akan menjadi concern sebenarnya. Sekarang kita akan bertanya lagi, apa untungnya Demokrat mendukung Anies kalau AHY tidak jadi wakil presiden? Kan begitu. Kalau PKS kelihatannya masih untung, karena ternyata sobat era sekalian menganggap bahwa kalau PKS mengusulkan Anies, maka PKS akan dipilih lebih banyak dibandingkan partai lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya sobat semuanya. Kita mulai lagi pembicaraan kita kali ini mengenai pembicaraan terakhir dari Nasdem, Demokrat dan PKS yang memunculkan 5 nama untuk calon wakil presidennya Anies Baswedan. Saya sudah menebarkan polling kembali. Silakan Anda pilih, sobat era sekalian, mana menurut Anda yang paling cocok, paling memungkinkan untuk menang dari 5 nama yang muncul itu. Tidak ada nama Rizal Ramli dan Gatot Nurmantio pastinya ya. Jadi sobat era sekalian tidak perlu marah ya, tidak perlu curiga saya sedang mengkampanyekan 2 orang itu, karena nama yang disebut adalah 5 nama yang 2 orang itu tidak ada. Silakan dipilih ya, biar kita tahu. Walaupun feeling saya pasti seperti kemarin-kemarin juga, tapi silahkan dipilih. Oke, sudah ada 528 yang voting. Nanti saya angkanya 9%, 61%, 12%, 15%, 3%. Nanti saya akan bacakan pada pertengahan atau akhir dari video ini biar lebih banyak lagi yang mengisi pollingnya ya sobat era sekalian. Oke, walaupun distribusi itu biasanya nggak berubah, tetapi paling tidak kita ingin lebih banyak sobat era sekalian yang terlibat dalam polling. Kita bacakan ya. Tempo.co, nama kandidat cawapres Anies Baswedan yang muncul di perundingan dari AHY hingga Khofifah. Tempo.co Jakarta, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tengah sibuk mematangkan rencana koalisi perubahan sekaligus membahas pendamping calon presiden Anies Baswedan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ada sejumlah nama yang muncul di meja perundingan, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang diusulkan Partai Demokrat dan Ahmad Heriawan alias Aher yang disodorkan oleh PKS. Selain itu ada nama dari eksternal seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bekas Panglima TNI Andika Perkasa dan Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid. Jagonya Partai Demokrat AHY, jagonya PKS Aher. Dari internal Nasdem kayaknya nggak ada, tapi kita kan cenderung memilih non-partai. Ada sejumlah nama-nama Khofifah, Andika, Yeni Wahid, kata Hermawi kepada Tempo. Kendati demikian, Hermawi menegaskan partainya tetap menyarankan Anies memilih sendiri calon wakilnya, sehingga masih ada kemungkinan cawapres Anies merupakan sosok di luar nama-nama tersebut. Nah kan ada nama lain ya. Nama-nama di atas kan hanya nominasi partai, bukan keputusan, jadi akan dirundingkan bersama-sama, kata dia. Adapun penggawa ketiga partai dijadwalkan bersuara dalam waktu dekat. Pertemuan ini bakal menghadirkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh,
Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Hermawi menjelaskan pertemuan ini ditujukan untuk membahas finalisasi deklarasi koalisi. Tak hanya itu, dia menyebut pendamping Anies Baswedan tak luput dari bahasan pertemuan ini. Membahas finalisasi deklarasi calon wakil presiden dan lain-lain, kata dia. Adapun ihwal momentum deklarasi, Hermawi menyebut jadwal deklarasi bersama masih menunggu kepulangan Surya Paloh dari luar negeri. Paloh berada di Jerman sejak Desember 2022 untuk menjalani pengobatan. Masih menunggu Pak SP balik dari luar negeri segera, tanggal pasti deklarasi bersama. Bos-bos itu yang akan menentukan, kata dia. Sementara itu juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan sosok pendamping Anies dibahas lebih mendalam dan detail oleh tim kecil ketiga partai. Menurut dia pertemuan Surya, SBY dan Salim bakal membahas isu-isu kebangsaan dan kenegaraan serta rencana koalisi ke depan. Ya intinya laporan lah, lapor ya. Nanti tinggal dicocokkan oleh ketiga ini. Jadi ketiga ini final say ya, perkatnya. Kalau level pimpinan tertinggi sepertinya lebih ke arah isu-isu kebangsaan dan kenegaraan. Enggak juga ya. Itu isu-isu kebangsaan dan kenegaraan itu kamuflasenya saja. Yang paling penting adalah siapa dapat apa dan siapa wakilnya, itu yang barangkali akan menjadi concern sebenarnya. Adapun kalau level pimpinan tertinggi sepertinya lebih ke arah isu-isu kebangsaan dan kenegaraan saat ini dan rencana koalisi ke depan seperti apa, kata Khalid kepada Tempo. Kendati demikian, Khalid berharap bahasan tim kecil tuntas di bulan ini. Kami berharap Januari ini tuntas ya pembahasan di tim kecil. Semoga Januari ada kesepakatan yang terbaik, ujarnya. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi kandidat calon wakil presiden Anies Baswedan. Sudah ada 5 nama, silakan Anda pilih di antara 5 nama tersebut ya. Mana yang Anda selera ya, mana Anda yang lebih suka. Jadi begini Sobat Era sekalian, kalau ada kebingungan ya di antara kita menyebut nama-nama itu bukan karena soal like and dislike. Persoalannya adalah ingin mencari yang terbaik, dan yang terbaik itu relatif semua, plus dan minus. Contoh misalnya Andika dia masuk radar bukan karena dia punya track record atau punya elektabilitas, tapi dia mantan Panglima TNI. Itu saja sederhananya. Sebagai mantan Panglima TNI diharapkan dia memiliki jaringan TNI sehingga TNI bisa dinetralkan paling tidak, atau bahkan menguntungkan pasangan Anies Andika. Jadi upaya menundukkan TNI penting. Nah ini kan miris jadinya kan. Berarti TNI selama ini nggak netral dong. TNI berpihak dong. TNI bekerja dong. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa TNI dan Polri itu plus BIN adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Karena dia alat negara, ya bekerjalah untuk bangsa dan negara, bukan untuk kekuasaan. Sehingga dalam proses berpemilu, TNI, Polri dan BIN harus netral. Tidak boleh bekerja untuk pasangan calon tertentu. Sehingga tidak ada pertanyaan, kalau sudah menguasai BIN dan Polri kita akan menang. Wah, itu merendahkan BIN, TNI dan Polri. Jadi yang tidak merendahkan itu adalah kita percaya TNI, Polri dan BIN itu adalah alat negara, dan karena itu harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan penguasa, apalagi terlibat kontestasi politik. Faktanya bagaimana? Ya faktanya banyak dikeluhkan paling tidak oleh tim Prabowo pada Pilpres 2019 yang lalu. Bagaimana dengan Hovifah? Hovifah Indar Parawansa diyakini berada pada kolam yang berbeda dibandingkan dengan Aher dan AHY yang berasal dari kubu yang sama, yaitu kubu oposisi. Hovifah itu posisinya adalah in between, tidak beroposisi kepada pemerintahan Presiden Jokowi, tapi tidak juga terlalu ikut dalam gerak langkah pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu Hovifah masih dianggap orang yang bisa ditarik ke kubu Anies. Hanya persoalannya adalah kalau kita lihat elektabilitas di survei tidak meningkat. Hanya karena dia adalah dari NU Jawa Timur, diharapkan bahwa dia akan mendongkrak elektabilitas suara Anies Baswedan di Jawa Timur. Nah, hanya pesona bagi daerah lain ini it is a questionable. Apakah misalnya kalau mengambil Hovifah yang sepertinya
diambil untuk mendongkrak perolehan suara di luar kolam Anies, apakah itu cukup atau enggak? Nah, itu pasti menjadi perhitungan. Mengambil AHY look charming, ya kan? Tapi orang kemudian berpikir apakah enggak sama kolamnya? Kalau kolam yang sama enggak ada gunanya. Tapi kubu AHY dan Demokrat kan meyakinkan publik bahwa mereka berbeda. Di Jawa Tengah mereka punya jejak, yaitu ada mertua dari SBY. Apakah orang masih mengingat atau tidak itu kita nggak tahu. Di Jawa Timur ada SBY yang berasal dari Pacitan, tapi apakah kuat juga, itu this is the question. Aher Jawa Barat kemarin jagoan, tapi pertanyaannya adalah seandainya tidak mencalonkan Aher, apakah masa PKS akan lari? Survei kita atau polling kita menunjukkan enggak. Ya, jadi pemilih Anies itu justru lebih banyak dari PKS juga. Jadi artinya pemilih PKS itu cenderung akan memilih Anies siapapun calon wakil presidennya. Nah, sobat RS sekalian, bagaimana dengan Yeni Wahid? Lagi-lagi Yeni Wahid itu logikanya sama dengan Hovifah. Posisinya in between, tidak terlalu pro pemerintah tapi tidak juga menjadi oposisi, tapi dia membawa suara NU. Sekarang terhadap dilema-dilema seperti itu, ya silahkan kita berpikir mana yang paling cocok bagi Anies. Tentu yang paling harus berpikir adalah partai pengusung. Anda mau menang atau enggak, bukan mau menang-menangan, ya kan? Kalau menang-menangan itu enggak menang, tapi menang, tidak menang-menangan. Jadi kalau Demokrat tentu partai punya agenda lain, Demokrat dan PKS. Agenda lainnya adalah membesarkan partainya dan membesarkan kadernya. Sekarang kita akan bertanya lagi, apa untungnya Demokrat mendukung Anies kalau AHY tidak jadi wakil presiden? Kan begitu. Kalau PKS kelihatannya masih untung, karena ternyata sobat era sekalian menganggap bahwa kalau PKS mengusulkan Anies, maka PKS akan dipilih lebih banyak dibandingkan partai lain. Ada 51% yang memilih PKS dibandingkan dua partai lainnya yang harus berbagi. Jadi itu sobat era sekalian ya, perkembangan yang harus kita pahami. Coba kita baca komentar sobat RH terkait dengan hal ini. Sekarang polling yang sudah mengisi polling kita sebanyak berapa ribu ya? 2.300 ya votingnya. Aher itu Ahmad Heriawan 10%, AHY 59%, bisa diduga 17%, Yeni Wahid 3% saja. Ya, itu komposisi terakhir, dan AHY kelihatannya juga unggul ketika diadu dengan Rizal Ramli dan termasuk juga Gatot Nurmantio pada perkembangan terakhirnya. Apakah akan mengarah kepada AHY? I don't know exactly. Sangat bergantung bagaimana mereka melihat peluang menang terutama kalau misalnya diperhadapkan dengan calon yang akan diusung oleh pihak istana tentunya. Apakah itu Ganjar Sandiaga Uno, Ganjar Erik, Ganjar Erlangga Hartarto, atau siapa, kita akan tunggu. Termasuk juga apakah Prabowo akan menggandeng siapa? Apakah Prabowo Puan, Prabowo Erik, Prabowo Sandiaga, ataukah yang lain? Kita lihat nantinya ya. Apakah 2 calon ataukah 3 calon juga akan kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas sobat RH sekalian. Ini menarik mengenai kemungkinan deklarasi pasangan dari koalisi perubahan, yaitu Capres dan Cawapres. Karena kalau tidak segera dideklarasikan maka bisa-bisa terlambat. Dan juga untuk kepastian apakah Anies akhirnya jadi menjadi calon ataukah hanya baru di atas kertas. Ini pernyataan dari koordinator juru bicara Partai Demokrat. Demokrat bakal deklarasi koalisi bersama Nasdem PKS lengkap dengan paket Capres Cawapres ya. Oke, coba kita bacakan sobat sekalian. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pihaknya tetap berkomitmen mendeklarasikan koalisi bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Ia kemudian menampik jika deklarasi koalisi bakal dilakukan sendiri tanpa dua partai politik
calon mitra koalisi. Sampai saat ini kita berencana deklarasi bersama. Kita pastikan deklarasi koalisi dengan paket calon presiden, capres, dan calon wakil presiden cawapres, ujar Herzaki ya. Herzaki mengatakan saat ini Demokrat masih terus membahas siapa pasangan calon capres cawapres bakal koalisi perubahan. Ya, ini jawaban diplomatis ya. Ia kembali menegaskan bahwa kriteria paslon yang bakal diusung harus merepresentasikan perubahan dan perbaikan. Nggak mungkin juga kita perjuangkan perubahan dan perbaikan lalu memasang capres dan cawapres dan dari yang identik dengan status quo, kata Herzaki. Tentu capres dan cawapres kita adalah tokoh-tokoh yang identik dengan perubahan, ujarnya lagi. Herzaki lantas menyiratkan deklarasi koalisi perubahan bakal dilakukan awal tahun 2023. Saat ini di internal Demokrat penentuan pengusungan capres-cawapres masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai MTP yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Kita tunggu majelis partai, kita tunggu deklarasi pada saat yang tepat. Tapi yang pasti awal tahun adalah awal yang baik, adalah waktu yang baik untuk memulai sesuatu yang baru, kata Herzaki. Diketahui koalisi perubahan yang dijajaki Demokrat, Nasdem, dan PKS belum dideklarasikan. Awalnya Nasdem mengusulkan agar deklarasi dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2022. Namun deklarasi belum terjadi karena Demokrat masih harus menempuh mekanisme internal melalui MTP, begitu juga PKS yang menunggu keputusan Majelis Syuro. Di sisi lain, bakal koalisi perubahan masih belum memutuskan bakal cawapres pendamping Anies Baswedan yang telah diusung Nasdem sebagai capres. Demokrat menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono AHY menjadi cawapres Anies, sementara PKS mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Ya, sobat era sekalian, itu tadi yang disampaikan Herzaki ya. Mudah-mudahan dan memang terlaksana bahwa deklarasi calon presiden dan wakil presiden dari koalisi perubahan itu dilakukan pada awal 2023 awal 2024 too late ya, sehingga nanti ada waktu ya rentang selama 10 bulan untuk mensosialisasikan pasangan tersebut. Walaupun aneh juga aturan KPU orang tidak bisa bersosialisasi. Jadi kalau misalnya pendaftaran itu Oktober, ya berarti ada 10 bulan untuk bersosialisasi setelah dideklarasikan. Berharap bahwa peraturan KPU itu bisa lebih fleksibel dalam hal sosialisasi. Harusnya yang dilarang itu adalah kampanye massal, kampanye massa. Tetapi pertemuan-pertemuan harusnya dibolehkan. Atau bahkan pertemuan boleh, yang tidak boleh adalah iklan atau mengajak. Kira-kira begitu ya. Sobat era sekalian, mudah-mudahan kita betul-betul menyaksikan bahwa ada kabar baik. Karena yang kita inginkan, yang saya inginkan pribadi adalah Anies bisa menjadi calon presiden, Ganjar bisa menjadi calon presiden, Prabowo bisa menjadi calon presiden, Puan Maharani bisa menjadi calon presiden. Itu kalau pakai tiket 4 calon. Tapi kalau pakai presidensial threshold 0 dan Jokowi tiba-tiba berbaik hati dalam tanda kutip mengeluarkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka sobat era sekalian, maka calon presiden itu slotnya 18. Nah, dari 18 itu mungkin tidak semuanya mengajukan calon presiden, ya mungkin 5-10 calon presiden will be fine ya for the democracy of Indonesia, for Indonesia to be a democratic country. Tetapi soalnya adalah kita tahu bahwa presidential threshold itu tetap terus dipertahankan. Sekali lagi kita akan tunggu apakah ada berita baik mengenai pencalonan Anies Baswedan dengan cawapresnya di awal 2023 ini atau tidak. Karena hal yang sama harusnya juga terjadi pada partai politik lain. Kita tunggu KIB, kita tunggu Prabowo Subianto, kita tunggu Megawati Soekarno Putri. Kalau Prabowo dia tinggal memastikan siapa yang menjadi wakil presiden dan siapa mitra koalisinya.
Selama ini mitra koalisinya adalah Muhaimin Iskandar, tetapi seolah-olah Prabowo enggan menjadikan Muhaimin sebagai wakil presidennya. Padahal kalau Muhaimin tidak menjadi wakil presiden, maka Prabowo tidak dapat dukungan dari PKB. Nah, kita inginkan Prabowo juga maju, yang lain juga bisa maju, dan kalau bisa ya 0% itu yang paling fair ya, agar Sandiaga Uno bisa maju dan kita memiliki stok pemimpin yang banyak dan akhirnya kita bisa dicerdaskan dengan kemampuan mereka dalam berorasi, berdebat, membuat bangunan sistem yang baik ke depan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi yang dicari adalah yang terbaik. Apakah AHY juga, Khofifah juga, Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya adalah carilah yang terbaik di antara kita, maka jadikanlah dia pemimpin. Yang terbaik di antara kita itu yang paling baik sholatnya, yang paling jujur, yang paling amanah, yang paling punya kapasitas, punya leadership dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau cari pemimpin yang sebaik-baiknya, bukan sekedar soal preferensi suka dan tidak suka. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya, berusahalah mencari yang terbaik di antara kita dan jadikanlah dia pemimpin kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.